kamu mengirim jin Dasim ke rumah tangga orang lain, nanti mereka bercerai, kemudian anak mereka kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, bahkan bisa juga ditelantarkan, anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang penuh dendam seperti kita, Suke. Jin Dasim, salah satu jenis jin yang dikenal suka menghancurkan sebuah rumah tangga, memisahkan pasangan suami istri, merenggangkan hubungan anak dengan orang tuanya, dan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Kakak selalu merasa paling benar. Terus aku anak siapa, Pak, kalau aku bukan anak Bapak? Suke, kamu anaknya Suke, Dugong. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Ini bukan sekedar animasi horor. Kok emak gak belain Dugong sih? Iya, lu gak sopan banget tahu gak sih? Lagian ini urusan orang tua. Mau bapak punya 2 istri kek, 3 istri kek, ya terserah gua lah. Sama lu aja gak apa-apa kok. Kenapa lu yang ngatur? Pakai minta gua ceraiin ibunya si Piton lagi. Ya masalahnya bapak itu bohongin Dugong selama ini. Kenapa sih gak dari dulu aja bapak ngasih tahu kalau bapak punya keluarga lain di luar sana? Gong, lu itu harus tahu, bapaknya si Piton itu udah gak ada sejak dia ada di kandungan ibunya. Apa salahnya sih bapak ngerawat anak sahabat bapak yang udah meninggal? Iya, Gong, ama gak apa-apa kok. Kalau lo belum bisa nerima juga gak apa-apa. Semuanya butuh waktu. Ama percaya suatu saat lo juga pasti bisa nerima. Lagian, lo kan anak emas satu-satunya. Apa salahnya sih, Gong, anggap Piton sebagai abang lu sendiri, biar lu punya saudara. Dengar tuh ama lu ngomong, jangan mikirin diri lo sendiri doang. Bapak barusan nanya, salahnya di mana ngerawat si Piton yang bapaknya udah gak ada? Salahnya di mana bapak bilang? Emang gak salah, Pak. Yang salah itu bapak ngerawat anak orang, apa-apa dikasih. Sedangkan Dugong, anak bapak sendiri diperlakukan kayak anak tiri. Akhirnya aku dikeluarkan juga dari botol sialan itu. Iya, aku ngeluarin kamu dari botol itu. Soalnya aku mau menyuruh kamu melakukan sesuatu. Setelah sekian lama tidak mendapat tugas, akhirnya aku bekerja kembali. Tapi sebentar, apa yang harus aku berikan kepadamu ketika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu? Kamu harus memberiku kopi pahit mendidih setiap hari sampai tugasku berhasil. Kamu mau aku menghancurkan rumah tangga seseorang, kan? Iya, benar. Aku bertanya karena ini kerja sama kita yang pertama kali dan aku tidak tahu apa yang harus aku berikan kepadamu. Itu urusan gampang. Kamu antarkan saja aku ke rumah orang itu. Nanti akan aku hancurkan rumah tangga mereka pelan
Nanti aku antarkan saat sandekala, waktu pergantian siang ke malam. Karena di waktu-waktu seperti inilah bangsa kalian berkeliaran. Jin Dasim, salah satu jenis jin yang dikenal suka menghancurkan sebuah rumah tangga, memisahkan pasangan suami istri, merenggangkan hubungan anak dengan orang tuanya, dan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Aku bertemu dengan Jin Dasim ini di rumah tempat tinggal Utik yang dahulu, yang sekarang rumahnya sudah aku beli dan menjadi hak milikku sendiri. Setelah sah membeli rumah Utik pada saat itu, otomatis bukan hanya bangunan rumah ini yang menjadi milikku, tetapi semua penghuni di dalamnya juga. Kalian tahu bahwa rumah itu dahulunya bekas rumah seorang dukun bernama Nyai Damrong. Dukun terhebat pada masanya, memiliki berbagai jenis setan peliharaan. Salah satunya Jin Dasim ini. Sebenarnya sebagai seorang dukun, aku tidak tahu pasti penampakan Jin Dasim aslinya seperti apa, semenyeramkan apa, dan semenjijikan apa. Tapi yang kalian lihat inilah penampakan yang selalu aku lihat. Meskipun dia selalu menampakkan dengan penampilan kurus kering hitam seperti ini, aku tidak akan tertipu. Karena bangsa jin itu memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya sendiri. Bisa saja sebenarnya dia sosok yang menyeramkan, atau justru sosok yang rupawan, atau bisa juga menyerupai diriku sendiri. Jangan tanya aku akan mengirim Jin Dasim ini ke rumah siapa, karena kalian sudah tahu jawabannya. Aku paling tidak suka direndahkan, apalagi harga diriku diinjak-injak, disebut sebagai laki-laki perebut istri orang oleh seseorang yang pantas dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana bisa aku merebut istri orang lain, sementara aku sendiri sebagai seorang dukun memiliki pantangan untuk tidak menikah di seumur hidupku. Dan kalau aku menikah, maka aku akan mati, karena kuntilanak hitam di dalam diriku tidak ingin melihat aku mempunyai pasangan. Tapi meskipun begitu, aku ingin menunjukkan siapa diriku kepada seseorang yang bernama Dahlan. Aku, Mandrasuke Enori, tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku. Emak. Ada apa sih, Pak? Ada kabar baik, Mak. Rental mobil Bapak yang di Jakarta mau joinan sama teman Bapak yang sama-sama punya rental mobil di Surabaya. Katanya nanti dia mau bantuin Bapak supaya penghasilan rental mobil kita bisa naik. Seenggaknya bisa stabil tiap bulan, Mak. Bapak serius? Kapan mulai joinannya katanya? Bapak sih minta secepatnya, Mak. Besok dia mau datang ke rental mobil kita yang di Jakarta buat survei. Jadi besok Bapak juga harus ke sana. Wah, alhamdulillah deh kalau ada yang mau bantuin. Iya, Mak. Bapak seneng banget. Kalau gini kan nanti penghasilan kita dari rental mobil bisa meningkat. Bapak bisa ngasih lebih buat uang belanja emak, buat biaya sehari-hari keluarga kita, buat uang jajan si Dugong juga. Amin. Mudah-mudahan lancar ya, Pak. Iya, Mak. Emak tenang aja. Bapak pastiin Bapak ngasih rezeki yang halal buat kalian. Doain aja ya. Iyalah, Pak. Emak pasti doain. Wih, jadi dong Pak beliin Dugong motor kalau gitu. Doain aja, Gong. Soalnya teman Bapak ini orang sukses. Pasti dia bisa bantuin Bapak. Nah, kalau gini kan ke guenya juga enak didengar. Kalau usaha Bapak nanti ngasilin banyak duit, berarti uang jajan gue juga naik. Terus gue juga bisa dibeliin motor. Kalau kayak gini ceritanya, gua lupain aja lah masalah si Piton sama ibunya itu. Lagian mereka juga tinggal di Jakarta kan.
Asal gak sehari-hari kelihatan sama gue aja mukanya. Yang penting bapak sering ada di rumah, kagak tinggal di Jakarta lama-lama. Pokoknya uang jajan gua aman. Terus nanti gua dibeliin motor. Terus gua gak mau ngelihat muka si Piton sama ibunya lagi. Kasuke, lagi apa di sini, Kak? Abis beli kopi di warung Cemumun. Kamu mau ke masjid, Kevin? Iya nih, kakak mau ikut gak? Ada-ada saja kamu, Kevin, mengajak aku ke masjid. Tapi kok kamu sendirian, Kevin? Iya nih, sendirian aja. Si Dugong mah pasti udah duluan ke masjid. Kalau si Uut gak ada, dia lagi pergi keluar kota sama keluarganya. Saudara dari bapaknya besok ada hajatan katanya. Oh, ya sudah, pergi sana Kevin, nanti kamu terlambat. Ya udah Kak, aku pergi dulu ya. Ini masakan kapan sih? Kok rasanya begini amat? Kayak makanan basi. Sembarangan aja Bapak kalau ngomong. Ya masakan barulah. Ini kan masih anget. Ama barusan masak. Masa iya masakan baru tapi rasanya udah basi gini? Perasaan Ama kalau masak rasanya gak kayak gini deh. Kagak ada. Ngada-ngada aja lu. Selama gua masak kagak pernah ya istilahnya masakan gua basi. Mak, tapi maaf banget nih. Ama cobain dulu deh. Ini makanan basi loh, Mak. Mana rasanya juga gak karuan lagi. Enggak karuan gimana sih? Lagian, Ama belum lapar. Kalian aja dulu yang makan. Ini asin banget, Mak. Mana ada asam-asamnya juga lagi. Ih, mendingan emak cobain dulu deh makanannya. Masa lidah Dugong sama bapak yang salah? Iya, itu asam-asamnya karena basi, Dugong. Mak, emak cobain dulu makanya. Buruan cicipin. Awas aja ya kalau lu pada ngerjain gue. Kok bisa ya? Masakan baru matang loh. Ini kok basi? Emak tadi masukin apa kali? Atau bahan-bahannya yang udah nggak fresh? Emak ngambilin dari kulkas semua kan? Iya kali. Lagian selama ini masakan emak enak-enak aja kok. Ah enggak deh. Orang bahan-bahannya tadi pagi Ama belanja dari tukang sayur. Karena mau dimasak malam. Makanya Ama masukin kulkas dulu. Tapi waktu tadi masak Ama ngasih bumbu terus dicobain. Rasanya enggak kayak gini kok. Ya gimana dong? Ini mah kagak bisa dimakan. Dugong udah lapar banget, Mak. Ya udah bentar, Ama masak lagi deh. Yang ini buang aja. Nanti lu pada sakit perut lagi. Udah gak usah, Mak. Kita makan di luar aja malam ini. Kalian siap-siap ganti baju. Bapak mau keluarin mobil dulu. Oh iya, kuncinya tadi ditaruh di mana, Gong? Di tempat biasa. Kan Bapak yang nyuruh Dugong naruhnya di situ. Gimana sih? Suke, kenapa kamu baru datang? Aku kan menyuruh kamu datang.
kesini sore. Sibuk sekali kamu. Aku lihat-lihat belakangan ini. Maaf, Aki. Tadi aku ada urusan sebentar. Oh iya, aku kira nggak ada Bah Tenyom di sini. Kapan Bah datang? Aku datang tadi sore dan malam ini aku akan menginap di sini. Apa kesibukan Mbah sekarang? Tumben Mbah ada waktu untuk main ke sini. Aku sedang sibuk dengan usahaku, Suke, karena anak cucuku tidak bisa mengurusnya. Jadi aku yang harus terjun ke lapangan. Sibuk sekali kalian. Hanya aku yang pengangguran di sini rupanya. Aku mau bertanya, tadi pagi aku kedatangan tamu. Mereka pasangan suami istri yang katanya mendapat kiriman santet. Aku curiga mereka dikirimi jin dasim oleh seseorang. Waduh, sulit itu kalau berurusannya sama jin dasim. Iya, Aki, aku ingin menolong mereka, tapi aku tidak bisa karena aku tidak tahu apa-apa tentang jin dasim. Kalau kakak tidak tahu apa-apa tentang jin dasim, kenapa kakak bisa curiga mereka diganggu oleh jin dasim? Gampang sekali, Suke. Mereka di rumah jadi sering bertengkar, terutama karena hal-hal sepele. Ditambah suasana rumah jadi pengap dan mencekam. Iya benar, Aki. Itulah yang tamuku bilang. Aku kasihan karena mereka pasangan yang baru menikah. Aku tidak ikut campur lah. Aku kapok berurusan dengan jin dasim. Kapok, kenapa? Marahi, apa kamu pernah melakukan kesalahan? Aku kasihan melihat anaknya. Dulu aku berhasil mengirim jin dasim ke rumah tangga seseorang 20 tahun yang lalu. Mereka sampai bercerai dan anaknya ditelantarkan begitu saja. Aku tidak tega, mana anaknya masih kecil. Aku masukkan saja anaknya ke panti asuhan biar ada yang mengurus. Kasihan sekali anak itu jadi korban kamu marahi. Tapi kan itu permintaan klienku. Aku juga bertanggung jawab atas dosaku. Sesama dukun jangan saling mengejek, Tenyom. Aku punya banyak sekali peliharaan jin dasim, tapi ketika ada klien yang memintanya, aku tidak akan kasih. Memangnya kenapa, Mbah? Aku tidak tega, rasanya jahat sekali jika aku menghancurkan sebuah keluarga. Sama saja seperti aku membunuh masa depan anak-anak yang ada di dalamnya. Sudahlah, kalau kamu tidak bisa membantu, jangan dipaksakan sih. Apalagi ini bukan keahlianmu. Tidak semua orang harus kamu bantu. Baik, Aki. Mari kita nikmati malam ini tanpa membicarakan setan-setanan. Dugong, lo di mana sih naruh kuncinya? Gua nyariin dari tadi kagak ketemu-ketemu. Apaan sih? Orang tadi naruhnya di tempat biasa kok. Kagak ada. Gua nyariin kagak ada. Lo pikir mata gua udah buram apa ya? Sana deh, lo sendiri yang cari. Awas aja ya kalau ntar ketemu kuncinya. Perkara kunci doang sampai marah-marah ke anak sendiri. Ya abisnya, gua kesel banget dari tadi nyariin kunci kagak ketemu-ketemu. Ini apaan, Pak? Daun, bukan kunci.
Makanya nyari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Apaan sih? Orang tadi gua cariin kagak ada. Masa tiba-tiba ada di sini? Jangan-jangan barusan elo yang naro di sini ya? Apaan sih, gak masuk akal banget. Orang tadi dugong sama bapak di sana, barusan kesini juga kan sama bapak. Iya juga ya. Tapi sumpah Gong, gua kagak bohong. Tadi kagak ada di sini. Ah udahlah, bapak itu kan udah tua, kagak teliti kalau nyari apa-apa. Makanya kalau mau minta tolong aja sekalian, jangan marah-marah kayak tadi. Untung gua udah biasa dimarahin. Lu itu sama orang tua kagak ada ngehargainya sedikit pun ya. Gua ini bapak lu Dugong. Pak, kenapa sih Pak? Oh, bapak kesinggung ya karena barusan dugong bilang bapak udah tua. Ya maaf Pak, biasanya juga kan bapak gak kesinggung kalau dugong ngomong apa aja. Dasar anak durhaka lo, kagak tahu diuntung lo. Udah gua urus dari kecil, gedenya malah ngelunjak kayak gini. Pak, astaga, tadi dugong bercanda Pak. Kenapa bapak jadi emosi gini sih? Udah kan Pak, udah ketemu kuncinya. Dugong minta maaf soal tadi. Ma, ini bapak marah-marah mulu, Ma, dari tadi. Kenapa sih? Ama udah siap kan? Ayo, katanya udah lapar. Mau makan di mana kita? Di rumah makan biasa aja. Enggak, Ama gak jadi pergi. Kalian aja yang pergi. Loh, kok gitu sih? Dugong udah lapar, Mak. Iya, Ama mau makan makanan basi yang tadi. Ayo kita makan di luar aja, Mak. Gak usah. Ama gak lapar. Kalian aja yang pergi. Kopinya beneran diminum sama dia, Kak. Enggak lah Jamal, makhluk halus itu cuma mengambil sari-sarinya atau menghirup baunya. Jadi kopinya tetap utuh, tapi kalau kamu coba kopinya pasti hambar. Enggak deh, makasih. Mending aku bikin sendiri. Jamal, ingat ya, kamu gak boleh bilang sama siapapun soal jin Dasim ini. Apalagi kalau orang lain sampai tahu aku mengirimnya ke rumah Pak Dahlan. Iya Kak, aku gak bakal bilang ke siapa-siapa. Memangnya Kak Kesi gak tahu ya Kak? Enggak lah Jamal, kakakku jangan sampai tahu. Kalau dia tahu aku mengirim beginian ke keluarga orang lain, aku bisa habis dinasehati. Oh iya, kakak ngasih dia kopi setiap hari. Iya Jamal, dia pulang ke sini setiap subuh. Dan aku akan bikinkan kopi hitam mendidih setiap dia pulang. Saat matahari terbit, dia akan pergi lagi ke rumah Pak Dahlan. Ngerepotin banget jadi setan. Iya, aku pulang dulu ya Kak. Belum mandi nih, mau sekolah. Aku kesini cuma nganterin makanan dari ibu buat kakak sarapan. Oh iya, makasih Jamal. Nanti aku makan sarapannya. Mak, Dugong berangkat dulu ya. Anak-anak udah nungguin di depan. Mak kenapa sih ngelamun mulu? Dugong mau berangkat, Mak. Iya Gong. Lu yakin mau sekolah? Lu lagi sakit loh. Kagak usah sekolah dulu deh.
Gak apa-apa mah, cuma pilek, nanti juga sembuh. Dugong lihat-lihat, emak ngelamun mulu. Emak kenapa sih? Lagi berantem lagi ya sama bapak? Enggak, Gong. Ama lagi kepikiran sama mimpi emak semalam. Aneh banget soalnya. Mimpi apaan, Mak? Enggak deh. Lupain aja, lupain. Entar lu malah mikir yang enggak-enggak lagi. Ya udahlah, kagak usah dipikirin. Orang cuma mimpi kan. Bunga tidur itu gak usah dipikirin, Mak. Iya, udah lu sono berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutia, aku mau jujur sesuatu sama kamu. Apa, Mas Suke? Enggak usah panggil Mas, kita kan seumuran. Aku cuma mau bilang, kamu makin cantik aja Mutia. Masa sih? Enggak jangan gitu dong. Iya, kalau aja kamu gak punya suami, aku mau jadi suami kamu Mutia. Dan aku juga mau jadi ayah buat Dugong. Suke, jangan gitu dong. Nanti kedengeran sama Bang Dahlan. Bisa marah dia. Biarin dia ngamuk. Kali aja nanti kamu cerai sama dia. Terus kamu bisa nikah sama aku. Lagian, Dugong juga waktu itu bilang kan, katanya lebih baik punya bapak seperti aku daripada seperti si Dahlan. Dugong mendingan punya bapak kayak Kasuke daripada punya bapak kayak bapak. Kasuke lebih ngertiin aku daripada bapak. Kok kamu gitu, Suke? Aku sayang sama Bang Dahlan loh. Seburuk apapun kelakuan dia, aku tetap sayang sama dia sampai sekarang. Kenapa kamu mau bertahan sama dia sih Mutia? Dia jelas-jelas duain kamu dengan punya 2 istri. Dia juga suka marah-marah sama kamu kan? Apa coba baiknya dia di mata kamu? Aku ada di sini Mutia. Aku jelas lebih baik dari Dahlan. Enggak. Kamu gak bener nih, Suke. Kamu ngaco. Kamu beneran ya mau ngerebut aku dari Bang Dahlan? Jadi benar apa yang Bang Dahlan bilang selama ini? Mungkin kamu sekarang belum tertarik sama aku Mutia. Tapi aku pastikan suatu hari kamu akan tergila-gila sama aku dan meninggalkan si Dahlan itu. Aku cukup masuk ke dalam mimpi istrimu saja Dahlan. Suatu hari dia akan tergila-gila kepadaku dan melupakanmu sebagai suaminya. Aku akan membuatmu hancur perlahan-lahan dan membuatmu menderita. Cepat banget lo ke kamar mandinya, Kevin. Gong, gue mau nanya dong, tapi lu jangan kesinggung ya. Apa sih, Pin? Nanya ya nanya aja kali. Anjir, dikacangin gue. Gong, di rumah lu suka ngelihat penampakan gak sih? Setan maksud lu? Kagak lah. Nih ya, di antara rumah kita, rumah gua yang paling aman. Gak kayak rumah kalian, ada mulu setannya. Tapi gue barusan di belakang ngeliat setan, Gong. Ah, ngarang lu, gak ada setan di rumah gua. Nih, seumur hidup gua tinggal di sini kagak pernah ada setan, Kevin. Masa iya sih gue salah lihat? Kalian tahu kan kalau gue bisa ngeliat setan? Masa gue salah? Ya iyalah, kan elu keturunan setan. Jangan gitu, Ut. Entar yang mulia siluman ular datengin lu, kencing lu di celana. Gue juga punya backingan kali. Lo lupa ya sama Nyai Damrong, sama Aki Marai, buyut gua itu. Emang lu ngelihat apa, Pin?
Gue kagak tahu, Mal. Bentukannya aneh gitu. Tinggi, hitam, kurus. Tapi kayak ranting pohon gitu. Duh, susah jelasinnya. Gong, jangan-jangan di rumah lo emang ada setannya. Gak mungkin si Kevin salah lihat. Ah, masa sih? Rumah gua aman-aman aja kok. Pin, lu jangan nakutin dong. Ah, gua sama emak gua sering berdua di rumah. Mana rumahnya gede gini lagi. Ya udah, positive thinking aja ya. Mungkin barusan setan yang dari luar lagi iseng masuk ke sini, bukan penghuni asli rumah lo. Berantem dong, berantem. Masa gitu doang? Gue mohon, Jo, jangan tinggalin gue lagi. Gue percaya kok kalau lo itu sahabat gue. Gue gak peduli mau sebanyak apapun orang yang pisahin kita berdua. Meskipun sekarang lo bukan manusia lagi, bagi gue kita sahabat selamanya, Jo. Beneran, Jo, gua mau lo kembali lagi ke kehidupan gue. Gak apa-apa kok kalau lo gak ngasih gue kekayaan lagi. Gue cuma mau kehadiran lo di hidup gue, Jo. Astaga, makasih Jo, makasih lo mau ikut lagi sama gue. Pokoknya inget ya Jo, gak ada yang bisa pisahin kita berdua. Kita sahabat selamanya Jo. Gue gak mau kehilangan lo lagi. Apa? Lo mau ngasih gue kekayaan lagi? Dan sekarang tanpa tumbal. Astaga, makasih banyak Jo, makasih. Gua nggak salah emang. Lo itu sahabat terbaik gue. Ya udah, sekarang lo ikut pulang sama gue ya. Di sini pertama kali kita ketemu setelah kematian lo. Dan sekarang gua jemput lo lagi. Pokoknya gak ada yang bisa pisahin gue sama lo. Ada yang lihat, aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendiri. Suke, perasaan kita ketemu aja deh. Kamu ngikutin aku ya? Iya Mutia, aku memang ngikutin kamu. Kenapa memangnya? Ngapain sih? Jauh-jauh deh kamu dari aku. Takut banget ketahuan sama Bang Dahlan. Kamu pergi deh sana. Gak apa-apa, aku gak takut Mutia. Justru aku mau nemenin kamu di sini. Kagak usah deh, kagak usah. Aku gak butuh ditemenin. Yakin kamu gak mau aku temenin? Kamu tahu sekarang kamu ada di mana? Lihat aja, di sini gak ada siapa-siapa selain kita. Iya ya, bukannya ini pasar kampung kita. Kok sepi banget? Kamu sekarang ada di alam mimpi kamu, Mutia. Di sini gak ada siapa-siapa selain kita. Kalau kamu sendirian, nanti banyak yang ganggu. Apalagi sekarang kamu tidur di waktu sandekala mereka lagi berkeliaran, Mutia. Ngaco kamu Suke, aku gak percaya sama kamu. Aku mau pulang sendiri, gak usah ikutin aku. Baru dengar suara Kunti ketawa saja kamu sudah ketakutan, Mutia. Apalagi jalan sendirian. Belum lagi melihat penampakan mereka di sepanjang perjalanan pulang nanti. Mak, bangun, Mak. Bangun, Mak. Bangun, Mak. Gong, lu bisa gak sih bangunin emak pelan-pelan aja? Gak usah teriak-teriak. Lagian, emak dugong bangunin dari tadi kagak bangun-bangun. Bentar lagi maghrib, Mak. Pamali jangan tidur jam segini. Ama ketiduran, Gong. Abisnya
tadi ngantuk banget. Lu juga abis dari mana sih? Keluyuran mulu. Ama sendirian di rumah. Loh, Mas sendirian? Bapak emangnya kemana? Dugong abis dari rumah si Jamal. Udah lama kagak main ke sana, Mak. Kagak ada. Bapak lu lagi ke Jakarta berangkat tadi siang. Pasti Bapak mau ketemu sama si Piton ya? Abang, Gong. Abang. Dia itu abang lu. Amit-amit Dugong kagak punya abang kali. Jangan sebut dia abang Dugong, Mak. Gak ikhlas dunia akhirat Dugong mah. Ya gimana, Gong? Jangan gitu ngomongnya. Kayak anak kurang didikan tahu. Udahlah Dugong, males kalau udah bawa-bawa si Piton. Halo, ada apa Dugong? Bapak sekarang lagi di Jakarta ya? Lagi ketemu sama si Piton? Iya, Bapak nginep di sini dulu ya. Abis ngurusin kerjaan juga. Bapak pulang sekarang. Dugong gak mau Bapak lama-lama di Jakarta. Lu kenapa sih? Mau gua tinggal di Jakarta kek? Di Bogor kek? Di Bandung? Oh gitu Bapak sekarang. Dugong gak mau tahu ya, malam ini Bapak harus pulang. Kalau Bapak gak pulang, Dugong gak mau tinggal lagi di rumah sama emas sama Bapak. Oh, ngancem gua lu. Kebiasaan lu ngelawan sama orang tua. Pergi sana lu kalau mau pergi. Kagak usah ngancem-ngancem gua segala. Bapak udah gak sayang lagi sama Dugong. Kakak mau apa datang ke sini? Kamu sangat tidak ramah kepada kakakmu sendiri, Suke. Aku sengaja datang untuk main saja. Kita sudah lama tidak ngopi berdua, Suke. Nanti saja kak, aku gak ada waktu. Aku mau keluar. So sibuk sekali kamu, Suke. Ya sudah, kita di luar saja ngopinya. Di sini saja, Suke. Aku malas keluar malam-malam begini. Di sini gak ada kopinya kak. Jangankan kopi, makanan aja aku gak punya. Sudahlah, kamu pergi saja, Suke. Aku tidak apa-apa di sini saja. Aku juga numpang tidur dulu malam ini di sini. Nginep di sini, jangan bilang kakak lagi berantem sama istri kakak. Jangan diperjelas, Suke. Kalau mau pergi, pergi saja. Pantesan tiba-tiba datang ke sini. Ya sudah, aku pergi dulu. Loh, kakak belum tidur. Kenapa kakak malah duduk-duduk di sini? Dari mana kamu, Suke? Kok kakak masih tanya? Aku kan tadi bilang mau keluar, ada urusan. Urusan apa, Suke? Urusan sama temanku. Kakak nggak usah banyak tanya. Aku paling gak suka ditanya-tanya seperti ini. Oke lah, kalau kamu memang tidak suka ditanya-tanya, lebih baik aku to the point saja. Kamu dapat peliharaan jin dasim dari mana, Suke? Aku dapat dari rumah bekas Nyai Damrong yang dahulu ditempati oleh Utik, kemudian dibeli oleh Om Sugih. Setelah itu, aku membelinya dan aku bawa ke sini semua penghuni rumah itu, termasuk jin dasim yang barusan kakak tanyain. Kenapa kamu memelihara setan biadab itu, Suke? Aku saja tidak memeliharanya. Memangnya kenapa, Kak? Apa salahnya? Dukun lain juga banyak yang memelihara jin dasim. Salahnya kamu melepas jin dasim itu, Suke. Katakan kepadaku, jangan sembunyikan apapun. Kamu kirim kemana jin dasim itu, Suke? Kakak ngomong apa sih? Ya dia ada di sana, di dalam perangkapnya. Aku kan mengurung setan-setan peliharaanku dalam sebuah botol dan aku simpan di ruangan khusus. Jangan bohong, Suke. Tadi aku masuk ke sana dan botol jin dasim itu kosong. Kalau kosong seperti itu artinya kamu melepaskan dia. Jangan berpura-pura, Suke. Aku juga seorang dukun. Mana mungkin
Aku tidak tahu hal sekecil ini. Aku tidak mengirimnya ke siapapun, Kak. Aku memberikannya ke temanku yang sesama dukun. Tadi kamu mengatakan jinnya ada di dalam botol. Sekarang kamu mengatakan jinnya diberikan kepada temanmu. Jadi mana yang benar, Suke? Aku tahu kamu tidak akan bisa berbohong di hadapanku. Sebaiknya kamu jujur sebelum aku bersikap kasar. Kakak nggak usah ikut campur. Ini urusanku. Aku sudah dewasa, Kak. Kakak nggak berhak mengatur-ngatur aku, apalagi ikut campur dalam urusanku. Tentu saja ini menjadi urusanku, Suke. Kamu mengirim jin Dasim ke rumah tangga orang lain. Nanti mereka bercerai. Kemudian anak mereka kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahkan bisa juga ditelantarkan. Anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang penuh dendam seperti kita, Suke. Apa kamu lupa apa yang terjadi kepada keluarga kita dahulu? Kalau kamu berusaha menghancurkan keluarga orang lain, lalu apa bedanya kamu dengan Ningsih, Suke? Wanita yang menghancurkan hubungan ayah dan ibu dan membuat kita menjadi anak yang terlantar. Lo mau apa datang ke sini, ha? Lo mau hancurin keluarga gue? Pergi gak lo dari sini? Gue gak sudi ngeliat muka lo. Dugong, kamu gak sopan ya. Baik-baik kalau ngomong. Dia ini abang kamu. Dia datang ke sini karena pengen tinggal untuk sementara di sini. Untuk apa? Untuk kenal lebih jauh sama kamu. Enggak, Dugong gak mau kenal sama dia. Lo pergi dari sini atau gua yang pergi. Dugong, aku datang ke sini pengen ketemu sama kamu. Aku pengen kita selayaknya adik dan kakak. Kamu membenci aku karena kita belum saling mengenal. Bener abang kamu, Dugong. Kamu ini sudah dewasa. Seharusnya bisa berpikir. Jangan bisanya cuma emosi. Ya, udah ya. Jangan terlalu memarahi Dugong. Kalau ayah bersikap seperti ini, Dugong jadi semakin gak bisa menerima aku. Gak usah so baik deh lo. Pura-pura belain gua segala. Hei Dugong, jaga ya sikap kamu. Ama gak pernah ngajarin kamu kayak gini ke orang lain. Semuanya aja gua yang salah. Gua terus yang disalahin. Gak pernah ada yang mau ngertiin gua di sini. Ama bapak sama aja. Sekarang ditambah orang ini mau tinggal di sini. Asal kamu tahu, Dugong, aku gak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Aku gak pernah minta bapak kamu jadi ayahku. Dan aku juga gak pernah mau ngehancurin keluarga kamu, meskipun aku bisa melakukannya. Yang aku mau sekarang cuma bisa berhubungan baik sama kamu. Aku ingin kita selayaknya jadi adik dan kakak, meskipun kita tidak sedarah. Udah, Piton, sebaiknya kamu istirahat ya. Kamarnya udah ibu siapin. Kamu pasti capek abis perjalanan jauh malam-malam kayak gini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri. Kalau butuh apa-apa, bilang aja sama ibu. Iya, Bu, makasih. Kalau gitu aku ke kamar dulu. Aku tidak takut, Suke. Silakan, kamu mau marah atau bunuh aku pun tidak apa. Aku hanya tidak ingin adikku melakukan kesalahan. Tapi dia yang memulai duluan, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku, menuduh aku selingkuh dengan istrinya. Aku tidak semurahan itu. Sampai kapan kamu mau arogan seperti ini, Suke? Selalu tidak terima atas ucapan orang lain. Kamu terlalu memanjakan egomu, Suke. Kakak selalu merasa paling benar. Aku memang benar, Suke. Kamu mau mengatakan apa lagi? Apa kamu mau nasib Dugong menjadi sama seperti kita?
ada yang lihat. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Kenapa dia berani banget sih datang ke sini? Ganggu kehidupan gua, sumpah. Jujur sih, gua emang kesepian jadi anak satu-satunya. Gak kayak sahabat-sahabat gua punya saudara, ada yang punya kakak, punya adik. Tapi gua juga kagak mau kalau si Piton yang jadi abang gua. Mana dia bukan anak kandung bapak gua sama emak. Gue sih ngelihatnya dia orang baik ya, kagak munafik gue mah. Tapi gue janji sama diri gue sendiri, gue gak bakalan luluh sama dia. Mau dia sebaik apapun sama gue gak akan pernah nerima dia di kehidupan gue. Ngapain sih lo nyamperin gue segala di rumah yang segede ini dan lo milihnya buat datang ke sini, ke hadapan gue? Kok kamu belum berangkat, Dugong? Bukannya sekarang masuk sekolah itu jam 6:30 ya? Nanti kamu telat loh. Dih, apa urusannya sama lo? Mau gua telat kek, gua dihukum kek, mau gua dimasukin ke bara kek, gak ada hubungannya sama lo. Udah, sekarang ambil tasnya, abang anterin ke sekolah. Sekolah kamu jauh kan? Kagak usah, gua pergi sama teman-teman gua, gak usah so perhatian deh lo. Gak ada. Teman-teman kamu udah berangkat tadi. Ibu Mutia bilang kalau kamu mau berangkat sama abang. Mereka disuruh berangkat duluan. Gak usah, gua berangkat naik angkot aja. Ogah amat berangkat sama lu. Nanti telat loh. Angkot kan suka lama, Gong. Gak apa-apa gua telat daripada semobil sama lu. Duit segitu bakal cukup apaan? Lu ngasih gua duit cuma 10 juta Dahlan. Yang bener aja lo. Mak, kok emak marah-marah sih sama bapak? Ini kan uangnya gede, Mak. 10 juta loh. Biasanya bapak ngasih emak cuma 1 juta kan? Kagak ada ya. Gua sekarang gak mau duit segitu. Apaan lagi ini cuma 10 juta doang. Lo cari ke kerjaan lain, penghasilan lain ke. Jangan ngandelin dari rental mobil doang. Astaga, Mak. Kok emak jadi gini? Bapak punya salah apa sama emak? Perasaan tadi malam kita baik-baik aja loh. Dan biasanya emak gak pernah protes soal uang. Udahlah, gua capek hidup sama lo. Gua juga kagak mau ngurusin lo lagi ya. Sekarang lo nyuci baju sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Gua cuma mau ngurusin anak-anak mulai sekarang. Lo urus aja hidup lo sendiri. Ma, sadar, Mak. Emak kenapa sih? Gue barusan jahat banget gak sih sama Bang Dahlan bilang kayak gitu? Kok gue ngerasa akhir-akhir ini sering banget emosi kalau ngelihat dia ya? Bawaannya pengen marah mulu. Ah, udahlah biarin. Lagian selama ini gue
Makasih ya Mutia, udah mau ketemuan sama aku di sini. Padahal aku coba-coba aja ngechat kamu, kirain gak bakalan dibales. Sama-sama, lagian aku juga lagi suntuk di rumah, makanya aku mau datang ke sini. Suntuk kenapa nih? Emangnya suami kamu gak ada di rumah Mutia? Enggak ada, dia lagi di Jakarta. Katanya sih lagi perjalanan pulang malam ini, tapi gak tahu deh. Ya, terus gimana kalau nanti Dahlan datang, kamu gak ada di rumah? Gampang, lagian dari Jakarta juga jauh, pasti masih lama datangnya. Mutia, kalau nanti kita ketemuan lagi, kamu mau gak? Mau dong, kenapa enggak? Iya, aku mau kasih kamu sesuatu, diterima ya. Jangan gitu dong, aku gak enak, Suke. Ini buat kamu, hadiah pertama dari aku Mutia, sebagai tanda terima kasih juga karena kamu mau ketemuan sama aku malam ini. By the way, aku seneng banget bisa ketemu sama kamu. Iya, aku juga, Suke. Ya udah, sebentar lagi kita pulang. Aku gak bisa lama-lama, soalnya kakakku ada di rumah, katanya mau nginep. Iya, aku juga takut Dugong keburu pulang. Dia lagi main di rumah Jamal. Sudah tahu aku tidak mempan dengan apimu itu, Suke, tapi kamu memaksakannya untuk mengalahkanku. Maafkan aku, Suke, terpaksa aku harus menyakitimu karena jika aku tidak melakukan ini, nyawaku sendiri yang akan menghilang karena keegoisanmu. Sudah cukup, mataku saja yang menjadi korban di masa lalu. Aku tidak ingin apapun terulang lagi. Halo, Kek. Ada apa? Jamal, kenapa aku telepon dari tadi kamu tidak mengangkatnya? Aku baru pulang sekolah, Kek. Mungkin tadi aku lagi di jalan. Ini aja aku baru pegang HP. Ada apa emangnya, Kek? Jamal, kamu ke rumah Suke sekarang. Tapi tolong sebelum kesini kamu mampir dulu ke rumah Aki Marai. Jemput dia dan bawa dia ke sini. Oh iya, Kek. Siap. Udah, itu aja. Sekarang Jamal, jangan lama-lama. Oh iya, kamu bawa mobil, jangan bawa motor, nanti Aki Marai bisa masuk angin. Siap, Kek. Ya udah, aku sekarang berangkat ke sana ya. Ma lagi nyiapin makanan buat siapa? Kok dipakein wadah segala kayak gini? Hah? Makanan? Maksudnya? Itu Ma abis bikin makanan kan? Kayaknya spesial banget buat bekal bapak. Enggak. Apaan sih? Kagak tahu gue kok bikin ginian ya. Ma kena hipnotis apa gimana sih? Kayak orang linglung, sumpah. Tadi Dugong perhatiin di sana senyum-senyum sendiri. Pas Dugong samperin kok kayak orang kebingungan. Gong, Ama juga gak tahu. Malahan Ama kaget waktu lu datang. Apaan sih? Gue kenapa ya? Udah sini Dugong makan aja dah. Emak istirahat aja sono. Emak kecapean kali. Perasaan tadi gue mau bikin makanan buat Suke deh. Tapi kok tiba-tiba gue ngerasa aneh ya. Kayak ngapain sih gue bikin makanan buat dia? Emang dia siapa? Suami gue bukan, saudara gue bukan. Astagfirullah. Bang,
Kok abang berani banget sih datang ke sini? Abang kan tahu kalau si Dugong gak suka sama abang. Kalau gue jadi abang sih mendingan kagak kenal aja sama si Dugong. Kalau gue juga sih, daripada makan ati ya enggak sih? Abang tahu si Dugong itu udah dari kecil, cuma baru ketemu sekarang aja. Dari dulu abang cuma bisa dengar suara dia di telepon kalau lagi teleponan sama ayah. Terus cuma bisa liatin fotonya. Bayangin dari dulu abang ngeliat pertumbuhan dia meskipun gak langsung. Ya siapa yang gak mau ketemu gitu loh. Kalian gak bakalan ngerti sih. Iya juga sih, tapi lu emang orang baik bang. Kalau lu bukan orang baik, lu gak bakalan berani datang ke sini cuma pengen akrab sama si Dugong. Jangan gitu Pin. Abang cuma pengen akrab sama adik abang doang. Itu aja. BTW dia sekarang lagi ngapain bang di rumah? Kok dia nggak nongkrong di sini ya Pin? Ya dia gak mau kesini karena ada Bang Piton kali. Tadi si abang lihat dia lagi main game di depan TV. Kurang kerjaan emang dia mah. Alah sama kita juga cuma nongkrong-nongkrong doang di sini kagak ada kerjaan. Emang kalian gak ngerjain tugas sekolah ya? Lagi gak ada tugas bang. Tahu dah kalau lagi banyak ya banyak. Kalau lagi gak ada ya kagak ada. Bang, ngomong-ngomong soal kerjaan, abang kerja apa sih di Jakarta? Aku punya 3 kafe di Jakarta. Ada usaha-usaha kecil juga. Terus bantu modalin usaha UMKM. Jadi aku nggak stay kerja di satu tempat. Nanti aku tinggal mengontrol dan dapat bagian penghasilan dari mereka. Anjay, selebeo, lu bos bang, keren. Buset si Dugong punya abang tajir kayak begini disia-siain. Kalau gue jadi dia udah petantang petenteng kali. Bang, lu udah punya istri belum sih? Belum punya pacar kan? Belum kenapa emangnya? Lu pacaran sama kakak gue aja bang, seumuran kayaknya deh kalian. Iya bang, Kak Utik cantik loh. Pasti abang mau sama dia. Tapi sayang sih, wataknya kayak macan. Buset, aturan mah bilang yang bagus-bagusnya Pin. Nanti Bang Piton kaget ngelihat kakak lu wataknya kayak titisan neraka Dia aja sabar ngadepin si Dugong, apalagi ngadepin kakak gue. Udah maghrib ke masjid yo gak apa-apa lah kagak usah mandi dulu. Begini aja pakaian kita. Iya dah, ayo. Mau ketemu sama Tuhan, masa pakai baju yang keringetan? Masya Allah tabarakallah, udah cocok Pin jadi menantu bapak gue. Kagak bang, kagak keringetan. Ini kostumnya baru ganti tadi pas pulang sekolah. Aman lah, kagak bau. Udah ya kakak ipar, kita ke masjid dulu. Udah mulai akrab lo sama teman-teman gua. Ada niat apa sih lo sampai segitunya? Setelah lo ngerebut bapak gua, sekarang lo mau ngerebut teman-teman gua juga, hah? Abang tadi lagi duduk-duduk aja sendiri di warung. Terus teman-teman kamu nyamperin. Masa mereka datang abang langsung pergi? Gak enak dong. Lo itu so baik banget sih jadi orang. Sumpah ya gua udah muak banget ngeliat muka lo. Lu kapan sih pergi dari sini? Apa salahnya abang cuma ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu? Itu pun mereka yang bercanda-bercanda. Abang cuma ladenin mereka, Gong. Munafik banget lo jadi orang. Gua makin gak suka kalau cara lo kayak gini. Lo mau deketin teman-teman gua, terus ntar teman-teman gua ngebujuk gua supaya gua bisa deket sama lo kan? Gong,
Abang gak pernah ya kepikiran kayak gitu, apalagi ngelibatin teman-teman kamu. Halah udahlah, gua cuma ingetin lo supaya gak lama-lama tinggal di sini. Gua udah muak banget ngeliat lo yang so baik ini. Asal kamu tahu Dugong, abang gak akan pernah pergi sebelum kamu mau menerima abang di hidup kamu. Mau abang tinggal di sini bertahun-tahun pun abang gak bakalan nyerah. Berisik tahu gak? Kamu apakan adikmu ini sih? Bodoh sekali. Kamu ingin membunuh adikmu, ha? Katakan, kenapa dia bisa seperti ini? Tadi malam dia menyerangku, Aki, karena aku menasehati dia dan dia tidak terima. Aku mencoba untuk mempertahankan diri karena kalau aku tidak menggunakan Bisapati dari ularku, maka aku akan kalah dan aku pasti mati. Apa? Bisapati? Kamu menyemburkan bisa siluman itu kepada adikmu sih? Iya, Aki, aku tahu aku salah, tapi aku kira tidak akan separah ini. Bodoh sekali, adikmu bisa mati kalau kelamaan seperti ini. Bisapati dari siluman ularmu itu bisa mematikan seseorang. Maafkan aku, Aki, aku yang salah. Ya jelas kamu yang salah, bodoh. Kamu tidak tahu kan apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bagaimana kalau tidak ada aku, ha? Kamu akan menggali kuburan sambil menunggu hembusan terakhir napas adikmu, ha? Aku terpaksa melakukan ini, Aki. Apa aku salah jika nyawaku juga sama-sama terancam? Ya kamu kan bisa hanya melilit dia. Nanti pun dia akan pingsan sendiri. Tidak perlu menggunakan Bisapati. Bisapati ini bisa kematian dari bangsa siluman ular. Biasanya mereka pakai ketika berperang melawan musuh dari bangsa siluman lain, supaya musuh mereka mati dengan cepat. Dan sekarang kamu malah menggunakan ini untuk melawan adikmu sih. Kamu ingin dia mati, hah? Untung ada kuntilanak hitam di dalam tubuhnya karena mereka sama-sama siluman. Kalau tidak ada, dia sudah mati dari kemarin malam. Lalu bagaimana, Aki? Tolong, Aki, aku tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Aku akan memanggil Yang Mulia Siluman Ular supaya dia yang menyembuhkannya secara langsung. Apa Aki tidak bisa menyembuhkannya sendiri? Aku tidak bisa. Racun ini penawarnya hanya dimiliki oleh Yang Mulia dan Dermara Kepintira. Itu pun ada di tubuh mereka. Jadi mereka harus menyentuh Suke secara langsung. Dermara Kepintira ada di sini, Aki. Gulungan kulit ular itu Suke yang menyimpannya. Aku tidak bisa mengeluarkan dia. Hanya Kepin yang bisa mengeluarkan dia dari gulungan kulit ular itu. Dan dia terlalu berbahaya untuk dikeluarkan. Kita panggil Yang Mulia saja. Tapi aku takut, Aki. Aku takut Yang Mulia murka kepadaku karena aku sudah menyalahgunakan kemampuanku. Jadi kamu lebih takut sama Yang Mulia daripada kehilangan adikmu sih. Aku ingin meminta maaf. Meminta maaf untuk apa?
Karena aku sudah menyalahgunakan kemampuanku yang telah Yang Mulia percayakan kepadaku, aku sudah mencelakai adikku sendiri dengan bisa pati. Kamu tidak perlu meminta maaf. Memang seharusnya bisa pati digunakan seperti itu. Meskipun itu adikmu, tapi kondisinya kamu sedang berhadapan dengan musuh. Siapapun yang menyerahmu berhak disebut musuh. Tetap saja Yang Mulia, aku merasa bersalah. Kamu merasa bersalah karena dia adikmu, tapi kepadaku kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu sudah melakukan yang seharusnya dilakukan untuk dirimu sendiri. Apa Yang Mulia benar-benar tidak marah kepadaku? Tidak. Untuk apa aku marah kepadamu? Kakak nggak kenapa-kenapa. Badanku sakit-sakit semua, Jamal. Sudah, kamu tiduran saja dulu. Badanmu belum membaik. Efek bisa pati dari bangsa siluman ular biasanya sembuh dalam 1 atau 2 bulan, Suke. Lama banget. Dia tidak mati saja, sudah syukur, Jamal. Masa aku harus tiduran saja selama 2 bulan, Aki? Maksudku, jangan terlalu banyak beraktivitas. Perbanyak istirahat, Suke. Jangan banyak gerak. Nanti abis ini kamu pergi ke dokter. Biar kamu minum obat untuk mengurangi sakit-sakit di badanmu. Iya, nanti aku bawa Kasuke ke dokter. Kamu membuatku panik saja, bodoh. Lain kali kalau mau bertengkar dengan orang lain saja, jangan dengan kakakmu. Sudah tahu kakakmu ini punya peliharaan siluman ular di tubuhnya. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Memangnya kamu melakukan apa sampai kakakmu menasehatimu dan kamu gak terima? Apa kakak tidak memberitahu Akimarai kalau aku sudah mengirim jin dasing ke keluarga Dugong? Kenapa dia tidak sekalian memberitahunya? Aku tanya malah bengong. Katakan, Suke bodoh, ada apa sebenarnya? Enggak, Aki, hanya perselisihan biasa antara aku dan kakak. Tapi dia marah-marah kepadaku. Aku tidak suka dimarahi. Tidak mungkin. Jika kakakmu semarah itu sampai mengeluarkan siluman ularnya, berarti kamu melakukan kesalahan besar. Si itu bukan orang yang pemarah sepertimu, Suke. Sudahlah, Aki. Aku tidak mau membahasnya lagi. Bukan masalah besar. Aki jangan khawatir. Bukan khawatir, bodoh. Aku kepo. Sudahlah, Aki. Aku tidak mau banyak bicara. Lidahku saja sakit, bukan hanya badanku. Suke, ganti bajumu. Kita pergi ke rumah sakit sekarang untuk memeriksa kondisi badanmu. Tidak usah, Kak. Besok saja kita ke dokter. Ya sudah, kalau begitu istirahat saja. Jamal, kalau kamu mau pulang, pulang saja. Kamu besok harus sekolah. Ya udah, Kek. Aku pulang dulu. Besok aku kesini lagi ya. Aki mau ikut pulang sama aku atau mau di sini aja? Aku di sini saja. Kakak beradik bodoh ini harus diawasi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu lagi. Ya udah deh, aku pulang sendirian. Katakan sih,
adikmu melakukan kesalahan apa sampai kamu semarah ini? Aku bertanya kepada dia, tidak dijawab dengan benar. Dia menggoda istriku, Aki. Dasar bodoh kamu, Suke. Tidak salah, aku menyebutmu bodoh selama ini. Apa kamu setidak laku itu? Sampai-sampai istri kakakmu saja kamu mau rebut? Hah? Aku jadi menyesal sudah memarahi kakakmu. Ternyata memang kamu yang salah. Sudah, Aki, lupakan saja. Lagi pula ternyata dia hanya bercanda. Dasar bodoh, tahu begitu kamu gak usah sadar, Suke. Mati sajalah. Sudah, Aki istirahat saja di kamar sebelah. Aki harus istirahat. Bener kan, Dugong? Ini motor yang kamu mau. Sekarang kan udah dibeliin motor sama abang lu. Jangan minta-minta motor ke bapak lagi ya. Kan udah ada nih. Ini pasti mahal banget, Bang. Sayang uangnya. Gak apa-apa, Bu. Uangku ada kok. Aku kasihan Dugong harus nebeng terus sama teman-temannya kalau pergi ke sekolah. Nungguin dibeliin sama ayah sih kapan. Ya Allah, makasih ya. Mana kamu belinya cash lagi? Harusnya simpen aja uangnya buat tabungan kamu. Gak apa-apa, Bu. Tabunganku masih ada kok. Bilang makasih sama abang lu, Gong. Dia kurang apa sama lu? Bela-belain tinggal di sini cuma pengen deket sama lu. Ninggalin kerjaan dia di Jakarta. Beliin lu motor pakai uang dia sendiri. Ama sama bapak kagak punya uang buat beliin lu ginian. Iya, Dugong. Bapak sama emak minta maaf ya. Gak bisa beliin lu motor bukan karena gak sayang sama lu. Ya memang kita gak ada uangnya. Kalaupun ada uangnya, pasti kita utamain buat bayar sekolah sama kebutuhan sehari-hari lu. Kamu gak usah khawatir, Dugong. Abang beli motor ini dari penghasilan abang sendiri. Bukan dari uang pesugihan pocong ijo waktu itu. Ini pakai duit halal, rezeki buat kamu. Makasih ya, Bang. Maafin, gue kemarin-kemarin jahat banget sama lu. Ternyata lu emang baik banget dan sayang sama gue. Gak usah so baik deh lo, pura-pura belain gua segala. Gak apa-apa gua telat daripada semobil sama lu. Sumpah ya, gua udah muak banget ngeliat muka lu. Lu kapan sih pergi dari sini? Oh iya, besok Bapak mau pergi ke Jakarta dulu ya. Katanya ada mobil yang harus dibawa ke bengkel. Bapak gak mau karyawan kita yang bawa ke bengkelnya. Kamu mau ikut atau di sini aja, Piton? Aku di sini aja deh ya. Atau ayah mau aku anterin ke Jakarta? Enggak usah, kalau kamu mau di sini aja temenin ibu sama adik kamu. Lagian, mama kamu masih lama di kampung nenek kamunya kan? Daripada sendirian di rumah, mending di sini aja. Ayah juga gak akan nginep, nanti langsung pulang lagi ke sini. Oh ya udah kalau gitu. Lagian, aku juga lagi males pergi jauh-jauh ya. Aku datang ke sini hitung-hitung liburan juga. Abang jangan ke Jakarta. Nanti kita jalan-jalan, Bang, pakai motor baru ini. Keliling kampung ini aja dulu. Abang belum pernah jalan-jalan sekitaran sini kan? Iya, Dugong. Pak, Ama ikut dong. Udah lama gak ke Jakarta ngeliat tempat rental mobil kita. Lagian cuma sebentar kan di sananya. Ya udah, ayo. Lu gak apa-apa, Gong. Di rumah sama abang lu doang berdua. Gak apa-apa kok, Pak. Ya udah, Ama ke Jakarta dulu ya, Gong. Baik-baik lu. Buat makanan kalian, nanti Emas siapin dulu deh sebelum berangkat. Biar kalian gak usah beli. Enggak usah, Bu. Aku bisa masak kok. Nanti biar aku aja yang nyiapin makanan buat aku sama Dugong. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya.
Akur-akurlah kalian. Bapak seneng ngelihatnya kalau begini. Bang, abang udah biasa ya masak sendirian kayak gini? Ya, abang kan punya 3 kafe di Jakarta, Gong. Usaha abang semuanya di bidang kuliner. Masa abang gak bisa masak sih? Oh iya, Dugong pengen datang dong ke kafe abang. Pengen lihat usaha-usaha abang yang lain juga. Boleh, nanti kalau kamu lagi libur sekolah kita liburan ke Jakarta ya. Dugong juga mau ajak teman-teman, boleh gak? Boleh dong, kenapa enggak? Ajak aja teman-teman kamu. Kalau sama teman kan lebih seru liburannya. Rumah abang juga kan lumayan gede. Bisalah kalian tinggal di sana nanti. Halo Mak, ada apa? Mak, kenapa Mak? Bapak juga kenapa? Gong, ada apa? Mak jawab dong, kalian kenapa? Tolongin apaan maksudnya? Mak sekarang di mana? Di rumah Bapak kan? Atau masih di jalan? Kita di rumah, Gong. Tolongin, Gong. Emak takut. Gong, kita kesana aja sekarang. Tapi Bang, Emak belum jawab apa-apa. Udah jelas mereka lagi kenapa-kenapa. Ayo kita pergi aja ke sana sekarang. Mereka lagi di rumah abang kan? Iya Bang, iya. Mak tenang ya. Dugong sama Bang Piton ke sana sekarang. Kakak gak ngasih tahu Akimarai soal jin Dasim itu. Tidak, Suke. Untuk apa aku memberitahu keburukanmu kepada orang lain? Ya kali aja kakak mau ngaduin aku ke Akimarai. Aku adukan pun percuma, Suke. Kamu tidak ada rasa takut kepada siapapun, termasuk kepada aku, kakakmu sendiri. Kak, aku minta maaf. Aku juga minta maaf, Suke. Sudah membuatmu tidak sadarkan diri. Lagi pula, kita dari kecil sudah sering bertengkar seperti ini. Tapi kenapa sekarang rasanya aneh? Seumur hidup, aku baru kali ini meminta maaf kepada seseorang. Sudahlah Suke, tidak usah dibahas lagi. Aku minta kamu berjanji supaya tidak menghancurkan keluarga orang lain lagi. Meskipun suatu hari klienmu yang memintanya. Iya Kak, lalu bagaimana jin Dasim itu? Dia akan pulang untuk meminta kopi hitam kepadaku. Apa selama aku tidak sadar, dia ada menemui kakak? Jangan khawatir Suke, aku sudah memusnahkannya. Dia tidak akan ada di sini lagi. Oh ya sudah kalau begitu. Halo Kek, apakah Kek bisa datang ke sini sekarang? Datang ke rumah Pak Dahlan? Tentu saja bisa. Ada apa memangnya? Bukan Kek, ke rumah aku yang di Jakarta. Kita semua lagi di sini sekarang. Di sini lagi ada masalah. Kakek tolong datang ke sini ya. Apa tidak bisa besok saja, Piton? Ini sudah tengah malam. Jarak ke sana kan lumayan jauh. Kek, aku minta tolong. Anggap ini permintaan tolongku yang terakhir. Aku gak mau ayahku kenapa-kenapa, Kek. Apa aku jemput kakek ke sana? Tolong jelaskan dulu ada apa, Piton? Apa yang terjadi? Aku pergi ke sana sekarang, Piton. Tolong jangan lakukan apapun sebelum aku datang. Kak, aku ikut. Aku mau melihat kondisi mereka. Jangan, Suke. Kamu di sini saja. Kamu kan sedang sakit. Enggak, Kak. Aku cuma sakit badan. Tolong, Kak. Aku mau ikut. Tidak, Suke. Bagaimana kalau kondisimu semakin parah? Aku tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Kak, kakak perlu datang cepat ke sana kan? Keadaannya darurat kan?
Kakak gak bisa pergi ke sana pakai mobil. Kelamaan, Kak. Nanti padahlan keburu mati. Tidak, Suke. Aku akan pergi ke sana sendiri. Kak, aku bisa bawa kakak dengan kemampuan teleportasiku. Kurang dari 5 menit kita akan sampai sana. Jangan membuang waktu, Kak. Aku baik-baik saja. Duduk sendiri di sebelahku ada yang lain. Aku tidur di gelap malam, rupanya ada yang lihat. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Ini akibatnya, Dahlan. Sudah aku bilang kalau dia bukan arwah sahabat kamu. Bangsa setan itu sangat licik dan bisa berubah wujud. Kamu lihat kan sekarang bahwa dia sebenarnya buto ijo. Bukannya dia sudah kami usir waktu itu. Kenapa dia ada lagi di sini? Kayaknya bapak yang bawa dia lagi ke sini, Kak. Iya, ayah waktu itu bilang kalau dia mau datangi goa tempat bertemunya dia sama pocong ijo. Sebenarnya aku sama ibu udah cegah ayah, tapi ayah kekeh dengan alasan bukan untuk pesugihan. Dia cuma pengen pocong ijo itu ada di sini. Dia pengen arwah sahabatnya tetap ada di rumah ini. Lepaskan dia atau aku musnahkan kamu, buto ijo. Perjanjian, tetap perjanjian. Dia ingin membawaku ke sini, tapi dia tidak memberiku apapun. Apa yang kamu mau memangnya? Bukannya sudah kami berikan tumbal terakhir waktu itu? Buto, ini tumbal terakhir untukmu. Setelah ini, tidak ada lagi kerjasama di antara kamu dan Dahlan. Aku persembahkan Wendy Sarwendi bin Toto Suroto untuk dijadikan tumbal terakhir kepada Mbah Buto Ijo Reksa Gunawirang Sakerto. Dengan kesungguhan dan pengorbanan, kuserahkan jiwa dan raganya. Rupanya ada yang lihat. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu di Itu kan dulu. Dia memanggilku lagi sekarang. Kenapa dia tidak memberiku makan? Tidak akan ada ujungnya memberimu makan terus-menerus. Ya sudah, dia yang akan aku ambil nyawanya. Kak, tolong lakukan apapun. Aku gak mau bapak kenapa-kenapa, Kak. Kalau kalian ingin memutus pesugihan ini, orang ini harus jadi tumbal. Malam ini juga aku haus nyawa. Aku juga ingin dia mati. Tolong, Bah, jangan ambil bapak. Aku gak mau bapak kenapa-kenapa. Aku gak mau kehilangan bapak, Mbah. Dugong, bangun. Kamu tidak layak memohon kepada makhluk seperti dia. Kakak gak bisa apa-apa kan? Aku gak mau bapak kenapa-kenapa, Kak. Apalagi jadi tumbal pesugihan. Nah, kamu sungguh tidak ingin kehilangan bapakmu ini. Tolong, Mbah. Kalau mau ambil aku aja, Mbah. Jangan bapak aku, Mbah. Kalau begitu, izinkan aku tinggal di badanmu untuk selamanya. Kamu anak yang baik, punya hati yang lembut. Aku merasakan kasih sayang yang begitu tulus darimu.
Maksudnya sebagai ganti atas putusnya pesugihan ini untuk selamanya, aku ingin hidup bersamamu, anak baik. Aku ingin tinggal di dalam tubuhmu untuk selamanya. Aku tidak ingin kembali ke tempat asalku. Aku berjanji akan menjagamu, anak baik. Kenapa kamu ingin tinggal di dalam tubuh aku, Mbah? Selama ini mereka hanya mencariku karena menginginkan sesuatu, entah itu kekuatan ataupun kekayaan. Tidak pernah ada yang benar-benar tulus bersamaku. Bahkan dahulu aku dibuang oleh dukun yang memeliharaku hanya karena dia mempunyai peliharaan baru yang lebih kuat dariku. Sejak saat itu aku menganggap semua manusia sama. Tidak ada yang benar-benar tulus. Tapi aku melihatmu sangat ketakutan kehilangan orang ini. Aku melihat ketulusan itu darimu. Ternyata tidak semua manusia sama. Pantesan dia mau ikut sama Dahlan karena mereka sama-sama kesepian. Tapi sayangnya Dahlan selalu menerima harta pemberiannya dan malah melunjak terus-menerus meminta harta, sehingga Buto Ijo ini merasa dimanfaatkan oleh si Dahlan dan tidak merasakan ketulusan seorang manusia. Kasihan sekali. Aku ingin hidup bersama orang sepertimu. Aku ingin menjadi temanmu, anak baik. Izinkan aku tinggal di dalam tubuhmu dan menjagamu. Berarti pilihannya antara Pak Dahlan mati sebagai tumbal atau Buto Ijo selamanya akan tinggal di dalam tubuh Dugong. Benar, Suke. Sama seperti kuntilanak hitam yang ada di dalam dirimu. Aku gak mau Bapak kenapa-kenapa, Kak. Kek, aku gak mau kehilangan Bapak. Aku mau melakukan apa aja asal Bapak selamat. Benarkah aku boleh hidup bersamamu, anak baik? Kalau kamu bersedia, aku bisa membantumu, Dugong, untuk memasukkan Mbah Buto Ijo ini ke dalam tubuh kamu. Tidak, Suke. Biar aku saja. Energimu masih belum pulih. Kamu tidak akan sanggup karena Buto Ijo energinya sangat besar. Siapapun tolong bantu aku. Aku bersedia. Aku duduk sendiri di sebuah rumah yang lain. Aku tidur di gelap malam. Rupanya ada yang lihat. Aku takut. Dugong, sekarang di dalam tubuh kamu ada Buto Ijo, sama seperti aku yang memiliki kuntilanak hitam di dalam diriku. Mulai sekarang, kamu harus bisa mengontrol emosi, karena jika kamu marah, dia juga akan ikutan marah dan khawatir mencelakakan orang-orang di sekitar kamu, Dugong. Iya, Kak. Aku ngerti. Dugong, seharusnya kamu gak perlu melakukan itu buat Bapak. Biarin aja Bapak dibunuh sama Buto Ijo itu. Enggak dong, Pak. Aku gak mau Bapak kenapa-kenapa. Meskipun aku kadang berantem sama Bapak, tapi aku sayang sama Bapak. Mana mungkin aku diam aja di saat nyawa Bapak terancam kayak tadi. Tapi kamu bukan anak Bapak, Gong. Bapak jadi merasa bersalah sama kamu. Kamu harus berkorban kayak gini buat Bapak. Bapak ngomong apaan sih?
Bapak barusan bilang apa? Aku bukan anak Bapak. Iya, Gong. Kamu itu bukan anak kandung Bapak sebenarnya. Bapak apaan sih kok ngomongnya kayak gitu? Enggak, Gong. Bapak gak bener. Kamu ini anak Bapak sama emak. Iya, Dugong emang anak kamu, Mutia. Tapi Dugong bukan anak aku. Dia nggak seharusnya berkorban buat orang yang sebenarnya bukan bapak kandung dia. Aku ini bukan siapa-siapanya Dugong, Mutia. Maksud Bapak apa ngomong kayak gitu, ha? Udah jelas Dugong ini anak Bapak, anak kita, Pak. Enggak, aku tahu ya, Mutia. Dulu sewaktu aku pergi ke kota untuk bekerja sebelum kita menikah dan sebelum almarhum sahabatku Jojo meninggal, kamu di kampung selingkuh dengan laki-laki lain. Di saat kita menjalani hubungan jarak jauh, kamu malah menjalin hubungan dengan lelaki lain di kampung. Bahkan dulu bapakku sendiri yang melihatnya. Kamu tahu, Mutia, aku memilih untuk berpura-pura tidak tahu sampai sekarang. Dan aku bisa pastikan bahwa Dugong ini anak dari selingkuhan kamu itu. Kamu jangan sembarangan ya, Dahlan. Sudahlah, Mutia, jangan mengelak lagi. Asal kamu tahu ya, aku pernah cek kesuburanku sendiri tanpa sepengetahuan kamu. Dan dokter menyatakan aku mandul, Mutia. Aku gak bisa punya anak. Coba kalian pikir, gua punya 2 istri, dan dari istri pertama gua pun bahkan gak punya anak. Sedangkan Piton ini bukan anak kandung gua. Kalau gua gak mandul, gua juga pasti punya anak dari istri pertama gua loh. Dan sekarang dari pernikahan gua sama Mutia pun, gua gak punya anak. Kalau gua gak mandul, mungkin sekarang Dugong punya adik. Tapi kalian lihat kan, Piton sama Dugong ini gak punya adik. Masuk akal juga dong kalau ternyata gua mandul. Aku tahu kamu itu gak selugu itu, Mutia. Aku bahkan tetap memilih nikah sama kamu. Meskipun dulu aku udah tahu kamu selingkuh di belakang aku. Dan aku tetap menerima Dugong sebagai anak aku. Meskipun aku tahu dia bukan anak aku, Mutia. Terus aku anak siapa, Pak, kalau aku bukan anak Bapak? Suke, kamu anaknya Suke, Dugong. Jaga mulut kamu ya, Dahlan. Aku dari tadi berusaha buat gak ngelawan kamu. Dulu waktu Bapak kerja keluar kota, emak kamu di kampung selingkuh sama Suke. Waktu Bapak pulang, Bapak dapat laporan dari teman-teman Bapak dan dari orang tua Bapak kalau mereka sering melihat ibu kamu dan Suke pergi bareng. Tapi sayangnya ketika Bapak mau bertemu sama Suke, dulu dia keburu pergi keluar pulau untuk belajar jadi dukun katanya. Bapak pikir hubungan ibu kamu dan Suke sudah berakhir. Jadi Bapak pura-pura tidak tahu saja kalau ibumu selingkuh. Dan sampai akhirnya menikah dengan ibumu, Dugong. Sebelum menikah dengan ibumu, Bapak sempat cek kesuburan Bapak karena teman Bapak ada yang seorang dokter dan dia mengatakan kalau hasil tesnya menunjukkan bahwa Bapak mandul, Gong. Bapak tidak akan bisa mempunyai anak. Lalu 1 bulan setelah Bapak menikah dengan ibumu, ibu kamu hamil, Dugong. Dan Bapak masih berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Bapak tahu kalau yang di dalam kandungan ibumu itu bukan anak Bapak, tapi anak selingkuhan ibu kamu. Kamu anaknya Suke, Dugong. Dengar, Dahlan, aku berani mengakui kalau dulu aku memang menjalin hubungan dengan Mutia. Tapi kamu tidak bisa langsung menuduh Dugong sebagai anak aku. Bisa saja dia anak kamu, Dahlan. Bisa saja hasil tes kemandulan itu salah. Aku sampai melakukan tes itu 3 kali, Suke. Ma jawab dong. Dari tadi emak diam aja. Aku ini sebenarnya anak siapa, Ma?
Mutia, tolong katakan sesuatu. Tidak mungkin adikku melakukan kesalahan seperti ini dalam hidupnya. Aku sangat menjaga dia sejak dari kecil. Jawab Mutia, aku sudah cukup menahan semua ini sendirian selama ini. Iya Gong, kamu sebenarnya anak Suke. Jangan ngomong sembarangan Mutia, bisa saja kamu selingkuh dengan laki-laki lain juga kan? Bisa juga kamu melakukannya dengan laki-laki lain kan? Tidak hanya dengan aku Mutia. Enggak Suke, dia itu anak kamu. Dulu aku hampir meninggalkan Bang Dahlan karena hubungan kita. Aku ingin meminta pertanggungjawaban kamu, tapi kamu pergi entah kemana. Pada saat itu karena aku dan Bang Dahlan sudah ada rencana pernikahan. Tanpa berpikir panjang, aku menyanggupi untuk menikah sama Bang Dahlan tanpa memberitahu dia soal kehamilanku itu, Suke. Itulah kenapa aku mengizinkan Bang Dahlan menikahi ibunya Piton terlebih dahulu. Karena aku juga pada saat itu kondisinya sama seperti ibunya Piton. Aku gak mau anak aku lahir tanpa seorang ayah. Enggak mungkin. Aku enggak percaya sama kamu Mutia. Saya mau kalian melakukan tes DNA. Enggak Kak, aku enggak mau. Aku enggak punya anak dari siapapun. Kalau kamu tidak pernah melakukan apapun dengan Mutia, seharusnya kamu tidak panik dan tidak menolak Suke. Saya bersedia Kek. Kalaupun mau tes DNA, aku juga mau tes DNA. Aku mau tahu kebenarannya. Bagaimana dengan hasil tes DNA-nya, dokter? Berdasarkan hasil tes DNA yang sudah kami lakukan, bahwasanya Dugong ini anak kandung dari Bapak Mandra Suke Enori. Pak Dahlan, aku tahu ini terlambat untuk diucapkan, tapi aku meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah adikku lakukan. Percayalah, sejak kecil Suke selalu dalam pengawasanku. Tetapi mungkin pada saat itu memang kondisi keluarga kami sedang... Sudah Kek, aku sudah menerima semuanya sejak dulu. Tidak perlu diungkit lagi soal hubungan Suke dan Mutia. Sekarang abang udah tahu semuanya. Sepertinya aku meminta maaf pun tidak akan mengobati rasa sakit hati abang atas perselingkuhan aku dengan Suke dulu. Aku sekarang cuma bisa pasrah. Kalau abang mau menceraikan aku pun, aku bersedia bang. Mutia, aku menikahi kamu karena aku mencintai kamu. Bahkan sampai sekarang perasaan aku masih tetap sama. Aku mau kita tetap baik-baik saja. Aku gak pernah berpikir untuk menceraikan kamu, Mutia. Pak Dahlan, saya cuma mau bilang terima kasih. Bapak sudah membesarkan Dugong dengan penuh kasih sayang selama ini. Apa yang sudah Bapak berikan kepada Dugong tidak akan pernah ternilai. Tapi saya mohon Pak, mulai sekarang saya ingin bertanggung jawab penuh atas kehidupan Dugong. Suke, tolong jangan ambil Dugong dari saya. Meskipun dia bukan anak kandung saya, tapi saya sayang banget sama dia. Dulu yang ajanin dia waktu lahir saya, Suke. Yang gantiin popoknya pas bayi juga saya. Yang nuntun dia buat belajar jalan kaki, yang gendong dia, yang jagain dia itu saya, Suke. Saya nggak sanggup kalau harus pisah sama dia. Gong, Bapak sayang banget sama kamu. Maaf kalau kenyataan ini bikin kamu sakit. Bapak cuma merasa bersalah karena kamu sudah berkorban untuk Bapak. Sedangkan Bapak ini bukan siapa-siapanya kamu. Tidak Pak,
Saya tidak bermaksud memisahkan Dugong sama Bapak. Kalaupun sekarang Dugong mau tinggal sama saya sangat bersedia. Tapi kalaupun Dugong tetap ingin tinggal di sini bersama ibunya, saya juga enggak keberatan. Tapi untuk urusan keperluan dia, biar saya semuanya yang menanggung. Benar Pak Dahlan, bagaimanapun Suke harus bertanggung jawab dan menebus kesalahan dia. Biarkan dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang ayah. Baik kalau begitu, saya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Dugong. Mau dia tinggal bersama Suke atau tetap di sini pun silahkan. Biar dia yang memutuskannya, dia sudah dewasa. Bang, ternyata kita sama-sama bukan anak Bapak. Iya, bedanya kalau kamu baru tahu sekarang. Kalau abang dulu udah dikasih tahu sama ibu kalau ayah Dahlan itu bukan ayah kandung abang. Jadi abang harus baik-baik sama dia, belajar yang benar, nurut sama dia, jangan bikin masalah pokoknya. Aku gak pernah nyangka skenario hidup aku kayak begini, Bang. Kita gak pernah minta dilahirkan ke dunia ini, Gong. Kita juga gak bisa memilih mau dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Tapi yang jelas, hidup ini harus tetap berlanjut. Ayah Dahlan itu orangnya baik banget, Gong. Aku yakin di seumur hidupku gak akan pernah nemu orang lain yang hatinya seluas dia. Nikahin perempuan yang lagi hamil, dan hamilnya bukan anak dia. Terus merawat dan membesarkan 2 anak laki-laki yang bukan anak kandung dia. Abang yakin itu gak mudah buat dia jalanin, Gong. Tapi dia bisa bertahan sampai kita seusia ini. Iya, aku jadi merasa bersalah. Dulu suka melawan sama Bapak, Bang. Dan suka minta ini itu sama dia. Gak apa-apa, Gong. Kamu kan emang gak tahu. Tapi meskipun begitu, dia tetap ayah aku dan dia tetap bapak kamu. Abang juga tetap jadi abang aku kan? Ya iya dong. Dugong, kamu mau pulang bareng? Minggu ini jadwalnya kamu tinggal bersamaku kan? Oh iya, tapi aku harus bawa baju dulu ke rumah, Kak. Pak. Enggak usah, kita beli baju sekarang ke mall. Sekalian jalan-jalan, biar nanti bajunya khusus dipakai kalau kamu lagi tinggal di rumahku. Enggak usah deh, aku bawa baju aja dari rumah, gak akan lama kok. Sayang juga masa beli baju, bajuku di rumah udah banyak. Gak apa-apa Dugong, uang papa juga banyak, jangan khawatir. Ya udah deh Bang, aku pergi dulu ya. Iya Gong, nanti kita mabar lagi ya malam. Aman Bang. Oh iya, barangkali kamu mau ikut Piton, ayo. Enggak usah Kak, bentar lagi maghrib, aku mau langsung ke masjid. Oh ya sudah, kita pamit dulu ya. Iya Kak, hati-hati di jalannya ya. Loh ngapain ayah ada di sini? Kok kamu nanyanya begitu, Piton? Ya ayah mau sholat berjamaah di sini, di masjid. Piton gak salah dengar kan? Tumben ayah sholat. Jangan begitu, Piton. Ayah sekarang mau fokus ibadah. Ayah juga nanti mau belajar ngaji ke Pas Selamat. Tetangga samping kita itu loh, dia kan ustadz, terus guru agama juga. Abisnya bapak udah lupa sama bacaan-bacaan sholat. Ngaji juga udah lupa sama huruf-hurufnya. Doain ya bang, biar ayah bisa istiqomah tobatnya.